warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wakil Ketua, Bapak-bapak dan Ibu Hakim serta Bapak Panitera, seluruh jemaah Mushola Rawdatul Jannah yang saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur kita ucapkan di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita semua sampai pada hari ini kondisi dalam keadaan sehat walafiat dalam melaksanakan ibadah puasa yang insya Allah hari ini sudah yang ke-13 hari ya Pak Panitera ya. Semoga kita semua diberi kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai selesai diakhiri dengan Idul Fitri nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang teristimewa Bapak Sekretaris MUFPA, yang termewah Pak Sekretaris. Judul saya pada hari ini singkat aja karena kultum kuliah 7 menit. Judul saya berikan langkah agar puasa kita berkualitas. Jadi judulnya agar puasa kita berkualitas. Puasa Ramadan adalah ibadah istimewa yang akan dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa tidak dibatasi oleh pelipat gandaan pahala 10 sampai 700 kali ganda. Pahala puasa bisa tak terbatas yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena puasa ini adalah Allah, milik Allah semata-mata menilai dan memberi pahala kepada kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani Adam yudha'aful hasanah asru amsalihha ila 700 di'fin. Qala Allah azza wa jalla illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya, artinya setiap amal anak Adam dilipat gandakan, satu kebaikan dibalas dengan 10 kebajikan yang serupa sampai 700 kali. Allah azza wa jalla berfirman, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalas dan menilainya. Hadis riwayat Muslim An-Nisa Ad-Darimi Al-Bayhaqi. Berdasar dari hadis Nabi tadi dapat kita ambil hikmah bahwa ibadah puasa ini bukan berbeda dengan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Yang menilainya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan pahalanya 10 sampai 700 kali lipat ganda, tapi Allah bisa memberikan lebih dari itu pahalanya. Jadi sesuai dengan judul puasa kita 6 langkah agar puasa kita berkualitas. Oke, salah satunya supaya berkualitas puasa kita tadi, yang pertama ikhlas. Ikhlas ini adalah pangkat dari setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Pertama dengan puasa, kita tidak ada terpaksa oleh pimpinan, oleh atasan, oleh istri, oleh suami dan oleh anak. Semata-mata ikhlas lillahi ta'ala. Satu. Yang kedua, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa kita. Tentu saja kita semua sudah tahu apa hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Kita hindari dari perkataan yang bohong, kita hindari dari penglihatan yang membuat rusak puasa kita. Pokoknya kita tinggalkan hal-hal yang bisa merusakkan puasa kita. Itu baru yang kedua. Yang selebihnya ada beberapa faktor meninggalkan hal-hal yang membuat sia-sia puasa kita. Salah satunya membuat puasa kita tidak berkualitas. Hal-hal perlu yang kita lakukan adalah meninggalkan hal yang membuat puasa kita sia-sia. Sebagaimana Rasulullah bersabda juga yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i bin Ibnu Majah, "Rubba sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa ju'." Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapat apa-apa baginya kecuali
Al-Masih dan Ibnu Majah. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali hadis ini sudah kita ketahui semuanya ya. Bagaimana kita mendapatkan nilai puasa kita itu berkualitas, tentu saja tinggal kepada kita sendiri memelihara dari puasa itu. Yang keempat, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, ini nih kita menjaga puasa kita berkualitas. Yang tidak bermanfaat itu apa? Ngerobi, ya, riba, menceritakan hal-hal lain. Kita lakukanlah di bulan puasa ini adalah yang bermanfaat. Kita banyak zikir, membaca Al-Quran, tasbih dan lain sebagainya. Terus supaya puasa kita lebih berkualitas lagi. Yang kelima, memuasakan seluruh organ tubuh, pikiran dan hati. Nah, ini yang agak sulit dikit Pak Anitra. Seluruh organ tubuh, pikiran dan hati, mulai dari gerak badan kita, kemana kita melangkah. Jangan kita di bulan puasa pergi ke bioskop, ya. Cukuplah di HP itu, semuanya lengkap di HP. Kalau perlu dikurangi lah aktivitas HP itu. Ya, jadi mempuasakan seluruh organ tubuh kita, pikiran kita fokus ke puasa, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hati kita yang terpilih penting. Hati kita jaga dengan baik, ya, jangan kita berhati dengan kawan, teman dan lain sebagainya. Itu yang kelima, mempuasakan seluruh organ tubuh kita dan pikiran serta hati kita. Bapak Ibu yang saya hormati, yang keenam, memperbanyakkan amal saleh selama Ramadan. Seperti saya sampaikan baru saja tadi, hanyalah zikir, tadarusan, kalau bisa dalam seminggu cuma kita 30 juz, sehingga kita mendapat pahala yang berlimpah-limpah di bulan puasa ini. Karena bulan puasa ini adalah bulan bonus, ya, bonus buat kita. Setiap kita beribadah itu berlipat kali ganda, tidak dapat dihingga sampai 10 sampai 700 kali, tapi Allah memberi lebih dari itu. Tergantung kita bagaimana kita menjaga kualitas daripada puasa itu sendiri. Kalau ada kawan ngajak, misalnya Pak Wong ngajak ngobrol, ada nyimpang, tidak apa-apa, ingatin Pak Wong ini soal saya berpuasa. Berpahala yang mengingatkan Pak Wong tidak mau. Ya, kita mengingat sama teman kalau ada yang melimpang dari bahasa-bahasa yang bisa merusak pahala kita puasa, ingatkan. Itu berpahala yang mengingatkan, jangan pula marah kalau yang mengingatkan. Ya, ini diam lagi. Kalau orang yang merasakan itu, ini saya berpuasa. Berpuasa bukan saja menahan lapar dan dahaga haus, tapi semua kita. Ada kisah satu cerita. Nah, ini penutup nih Pak Panitra. Mau selalu banyak cerita ini. Dan di dalam cerita ini ada manfaat-manfaatnya buat kita. Seorang bapak dan ibu mempunyai 3 orang anak. Pertama, anaknya bernama Anis. Mohon maaf kalau ada namanya sama ya. Yang dua, Harben. Bukan Anies Baswedan. Yang kedua namanya Harben. Yang ketiga namanya Amsa. Nah, jadi punya anak 3, laki-laki semuanya. Suatu itu bapaknya berwasiat kepada si anaknya, "Hai anak-anakku, apabila saya meninggal nanti, kamu ikut aku ke dalam kubur, bersama orang kubur. Jangan tinggalkan aku sendiri," kata bapaknya. Ditanyalah kepada Anis tadi, "Hai si Anis, nanti bapak meninggal kamu temani ya di kuburan." "Enggak Pak, mati-mati sudah kan Pak." Sedih bapaknya itu dengar si Anis tadi. Entahlah siapa namanya. Jadi tak mau dia temani bapaknya. "Oh tak mau ya, ya tak apa-apa," kata bapaknya. Ditanya lagi si Harben. Nah ini buaka Digo nanti ini Ben, sini loh. "Apa Pak? Kalau bapak meninggal nanti kamu ikut bapak dikuburkan di dalam kubur." "Oh enggak Pak,
Lu saatnya aku mati, bapak aja lah duluan mati. Tidak ada satupun yang mau ikut bapaknya ke dalam kuburan. Jadi kedua anak pertama Anis Muhammad, kalau ada yang namanya sama, yang kedua Harben, semua menolak perintah orang tuanya. Datanglah si Amsal yang paling kecil. Amsal, kamu gimana? Siapa? Siapa menemani bapak? Di dalam kuburan saya menemani bapak. Alhamdulillah. Jadi dari cerita yang tadi saya sampaikan 3 orang anak tadi, si Anis ini siapa yang sebenarnya si Anis? Adalah anak, istri atau suami. Mana mau dia masuk dalam kuburan mati-mati kesuran dapat. Paling menangis di pengkubur dan lari. Itu namanya si Anis. Anak, istri dan suami. Itu si Anis, mau sebutkan nama si Anis. Yang kedua si Harben. Nah, Harben itu apa Pak Ketua? Harta benda. Tak sekarang ada yang dibawa. Sebentar lagi ahli waris PAW di nomor. Itu si Harben itu. Si Harben. Yang ketiga baru si Amsal. Apa itu? Anissa, apa nama? Anis, Harben dan si Amsal. Si Amsal ini siapa? Aman Saleh. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, yang bisa menemani kita meninggal bukan istri cantik, bukan suami yang kaya dan gagah, bukan anak yang baik, tapi adalah amal saleh kita. Maka dalam kesempatan bulan Ramadan yang ini, kita gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Kita banyakkan bersedekah dari sebahagian gaji-gaji kita. Kita wakafkan ke masjid, ke musola, di langgar tempat kita tinggal, atau diwakafkan di masjid kita, di musola kita ini. Itulah yang menemani kita apabila kita meninggal nanti. Jadi si Amsal yang menemani kita, tidak mau, semuanya tidak mau, hanya sampai di kuburan tinggallah kita sendiri. Dan karena itu di bulan suci Ramadan ini, bulan bonus bagi kita umat Islam, marilah kita berlomba-lomba bersedekah, beribadah dengan ikhlas. Jaga diri, jaga hati, jaga mata, jaga pikiran. Insya Allah kita mendapat puasa yang berkualitas. Barangkali Pak Panitra, Pak Sekretaris, itu sajalah untuk kali ini dapat mau sampaikan. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita ketemu lagi. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.